Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kembali lagi dengan saya Aji Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama si Ford Laser lagi. Tentu saja membuat vlog laser. Entah yang keberapa saya juga lupa. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan bahan ini salah satunya. Apa ini? Nah, oleh karena itu jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video dari saya. Karena setelah ini Anda akan menyaksikan video yang menarik. Oke, seperti apa videonya? Mari kita ikuti vlog selengkapnya. Nah, oke kawan-kawan, ini coolant ya. Jadi saya sudah memakai coolant ini di mobil saya selama kurang lebih 3 minggu. Kalau kalian yang sudah mengikuti Instagram saya tentu tahu permasalahan mobil ini, kenapa saya mengurusi radiator lagi. Nah, sebelumnya saya akan membagikan pengalaman memakai coolant ya. Jadi memakai coolant ini suhunya menjadi lebih dingin ya. Yang biasanya itu cepat banget naiknya, ini agak lama. Jadi lebih adem. Kemudian ketika sudah mencapai suhu optimal, itu pun tidak sampai, kalau biasanya itu misalnya setengah itu segini ya, setengah kurang sedikit, sekarang jadi agak ke bawah sedikit. Kemudian ketika sudah mencapai suhu panasnya, kemudian fan-nya nyala, kemudian termostat terbuka, itu turunnya menjadi lebih cepat. Nah itu ya, itu kelebihan coolant ya. Cuman kelemahannya coolant itu memang bahan airnya itu ada kimyatiknya ya, jadi agak keras. Nah, saya kemarin berani pakai coolant karena ini sudah baru, atas bawah, kemudian termostat ini juga belum begitu lama, kemudian ini water pump juga belum begitu lama, jadi saya berani. Cuman yang saya khawatirkan adalah di radiator, karena ini radiator tua. Nah, ternyata betul, setelah saya pakai 3 minggu itu radiator ini menjadi bocor ya. Tapi menurut saya sih bocornya bukan kali ini saja. Sebelum saya ganti coolant pun sudah bocor, karena sebelum ganti coolant pun ini saya sudah sering mengejok dulu ya. Setiap saya pakai PP Klaten tuh pasti mengejok sedikit segini, kira-kira dari tengah sini ke sini pasti ngejok. Nah ini cuman kemarin nggak kelihatan karena pakai air biasa. Nah kalau pakai coolant tuh menjadi kelihatan seperti ini misalnya, agak hijau-hijau ini. Nah kemarin pas saya nyalakan di bawah sana, di dalam sini ya, nah ini ada yang hijau, berarti kan ada yang bocor. Kalau nggak salah dari bagian atas sini sih. Nah itu yang pertama yang akan kita lakukan. Nanti kita akan menguras radiator ini. Kenapa harus dikuras? Karena ini coolant ya. Ini coolantnya baru 3 minggu saya pakai. Nanti akan saya kuras, saya tampung dulu ke sana, kemudian disimpan lagi, nanti diisi air biasa. Nah setelah diganti air biasa, nanti baru dibawa ke tukang radiator. Karena apa kok digituin? Karena ya biar coolantnya tidak terbuang sia-sia, karena masih baru hitungannya ya. Nah, nanti kalau di tukang radiator pasti dibuang gitu ya. Nah kemudian nanti saya juga akan memperbaiki ini. Kemarin kalau kalian ingat, di sini tuh ada yang netes ya. Itu penyebabnya saya pemasangannya ini tuh apa namanya, tidak ada perpaknya ya. Nanti saya akan menjelaskan cara memasang termostat yang baik dan benar. Oke, sekalian saya mau bagi pengalaman. Untungnya memakai termostat ini apa? Kalau menurut saya keuntungannya di pagi hari sih, lebih ke pagi hari. Karena kalau pagi hari itu suhunya menjadi lebih mudah naik ya. Jadi jangan apa ya nak, teman-teman jangan beranggapan bahwa suhu yang dingin itu selalu baik ya. Karena ketika suhu tidak optimal itu pembakaran tidak akan bagus, tidak mencapai suhu maksimal, tidak mencapai suhu optimal, sehingga pembakaran akan tidak bagus, malah boros terkesannya. Jadi kalau pagi itu dipanasi itu temperaturnya naiknya agak lumayan cepat daripada tidak pakai termostat, karena nanti akan saya jelaskan cara kerja termostat ya. Begitu intinya, kalau pagi lebih singkat untuk memanasi mobil ini sehingga siap untuk jalan. Kalau sudah jalan sih biasa aja ya. Nah karena itulah saya seneng pakai termostat ini ya.
Tapi sebagian orang ada yang tidak suka, yaitu terserah kalian ya. Kalau saya pakai aja lah. Oke, langsung saja. Habis ini kita kuras, kurasnya di bagian bawah sana ya. Nanti ditampung pakai ember, kemudian nanti dibuka sininya juga untuk perbaiki termostat yang bocor ini. Tutup. Oke, langsung saja kita kerjakan. Nah, oke, ini tutup termostat ya yang sudah saya buka. Ternyata setelah dipakai coolant itu gini ya, ada beberapa kotoran yang menjadi terangkat. Ini menjadi lunak sekali seperti kapur. Kalau kemarin kan, sekarang jadi lunak. Jadi saya punya ide, setelah ini kita copot termostatnya, mumpung tercopot juga ya ini ya. Nah, ini namanya termostat nih. Kencang. Kemarin saya masangnya kencang ya, harusnya nggak kencang aja. Ya nanti kita copot. Ini termostat kita copot pokoknya intinya ya. Dan nanti kita gelontor lagi seperti kemarin, biar kotoran yang ada di dalam radiator seperti itu, bukan yang di radiator, yang di sini terutama yang di ruang bakar itu, di jaket mantelnya itu bisa terbuang. Kalau ini kan nanti kita korok ya, biar tukang radiatornya, yang terutama yang bagian ini cooling system yang ada di blok mesin ini, biar kalau ada kotoran seperti ini nanti kita terbuang. Langsung saja kita copot termostatnya, kemudian nanti kita kuras muter-muter gitu. Nah, oke, jadi ini namanya termostat ya kawan-kawan. Kalau ada yang belum tahu, termostat ini akan membuka pada suhu 82 derajat Celcius. Jadi ini kalau kalian rebus, ini akan membuka ini. Ini Celcius ini tempatnya di sini ya. Ini nanti akan saya praktekkan cara masangnya. Pokoknya ini intinya nutup ini sini, dan ini kan radiator ya. Nah, ini nyambung ke selang radiator. Jadi kan ini water pump itu kan nyedot ya dari sini, nyedot kemudian diputar. Nah, water pump ini kan mengikuti putaran mesin. Nah, kalau ketika ini nutup, kalau termostatnya nutup, itu airnya akan muter-muter di situ aja sambil sebagian masuk ke jalur bypass ini. Nah, ini muter gitu ya. Nanti ketika sudah mencapai 82 derajat Celcius itu akan buka. Nah, kemudian air akan masuk ke radiator sini, didinginkan. Dan kipas harusnya kalau masih otomatis, kipas juga akan berputar. Tuh. Jadi termostat buka, kipas juga akan berputar gitu. Nanti kalau sudah mencapai suhu yang tidak ideal atau terlalu dingin, nanti ini termostat nutup lagi seperti itu dan seterusnya. Kalau termostat nutup, di sini nanti mendeteknya. Jadi di sini kan ada sensor suhu ya, ini ya, ditutup termostat. Nah, kalau termostat nutup, kemudian air di sini sudah mendeteksi tidak panas, fan akan mati dan seterusnya seperti itu sampai didapatkan suhu yang optimal. Biasanya di tengah gitu, agak turun dikit kalau di laser biasanya. Oke, sebelumnya karena ini yang buat bocor kemarin itu ternyata pertama sealernya terlalu tebal, yang kedua ini tidak ada perpaknya, tidak ada perpak itu apa ya, packingannya. Nah, oleh karena itu nanti akan saya bikinkan packingan dulu dengan ini kertas packing, nanti akan dimal di sini, digambar gitu, dilubangi, kemudian dipasang. Sekarang kita buat packingnya dulu, perpaknya dulu.
Oke, backing sudah jadi, pasnya ini sip, nanti tinggal dipasang. Tapi sebelum dipasang kita bersihkan dulu sealer-sealer yang ada di samping ini, kemudian yang ada di sini ya, sekalian mau membersihkan ini apa, switch fan-nya itu, kemudian yang di sana itu, waduh. Nah, ini sealer-sealer juga harus dibersihkan. Mari kita bersihkan saja. Oke, sudah bersih semua di sana ya, sudah lumayan. Kemudian sensornya sudah dibersihkan dengan apa tadi, karburator cleaner ya. Kemudian di sana juga sudah dibersihkan, termasuk ini ada nutnya ini untuk dudukan ini termostatnya. Kemudian yang lainnya juga sudah. Jadi ini nanti seperti ini terpasang ke sana. Sebelumnya silakan diberikan tipis-tipis sealer di sini, sealer tipis-tipis, kemudian dipasang. Memasangnya seperti ini posisinya ya, seperti ini. Kemudian ini ada lubang hawa, lubang apa itu namanya, di atas seperti ini ya. Nah, ini ngenok ya, harusnya kalau sudah pas seperti ini ya. Nah, nanti dikasih sealer antaranya sini dan dinding blok sana, biarkan sebentar untuk biar kering. Kemudian kalau sudah seperti ini, pasang perpaknya. Perpak itu apa, lupa namanya tadi ya. Ini dan dikasih sealer juga, sini juga tipis-tipis saja, jangan terlalu tebal ya. Kalau sealer terlalu tebal seperti tadi menjadi bocor malah. Nah, kemudian dibaut. Sudah selesai. Yuk kita langsung kerjakan saja di time lapse. Ya oke, ternyata bagian tutup tutup termostat masih bocor ya itu. Nah, akhirnya saya copot lagi. Saya penasaran, kemudian saya teliti dan ternyata hasilnya jeng-jeng retak, saudara-saudara. Nah, itu retak, itu kalian bisa lihat tidak ya? Nah, itu retak, itu bisa gitu ya. Itu di dalam sampai luar pojok situ. Waduh, nggak kelihatan. Nah, itu jadi nggak tahu nih nanti mau diapain. Ada yang bilang di plastik seal bisa, cuman nggak tahu akan di plastik seal atau las aluminium ya. Mungkin di plastik seal dulu, nanti kalau masih bocor di las aluminium. Oke, mari kita coba. Oke, nggak apa-apa, kita iseng-iseng dulu pakai plastik steel ya. Ini ada dua plastik itu, ada epoksinya dan hardenernya. Nanti dicampur, biasanya kayak saya 50-50, jadi ini segini 1:1 lah. Nah, ini yang retak itu bagian sini. Kalau ini sampai ke sini, ini agak keturun ke sini. Nanti dalam sama luarnya juga ini ke bawah sini, ini ke sini. Ya, kita yang dalam dulu, nanti gantian. Oke, tutup apa, termostat sudah terpasang dengan tambalan yang kemarin ya, tidak begitu terlihat. Nah, itu
Alhamdulillah tidak bocor ya. Tadi sudah saya hidupkan juga mesinnya, tidak bocor. Karena setelah ini kita ke tukang radiator. Nah oke kawan-kawan, ini sudah sekitar sebulan dari saya ngorok itu, 3 minggu lah kira-kira ya. Nah kemarin setelah dikorok radiatornya itu sempat kembali, karena biasanya memang kalau radiator tua seperti ini habis dikorok pasti ada aja yang masih bocor. Nah kemarin setelah dikembalikan lagi masih ada yang bocor lagi di sini. Ini saya tambal pakai plastik seal sama dikit di sana, tapi itu nggak begitu sih, dikit lah. Oke, setelah itu langkah terakhir yaitu isi ulang kembali dengan coolant. Nah saya beli 2 ya, ini yang kemarin yang apa bekasnya itu kita masukin lagi, yang baru untuk ngejok saja. Kok 2 kenapa? Ya karena itu masih ada bocor sedikit, nanti pasti ngejok walaupun dikit. Kemarin saya pakai Klaten sudah sedikit ngejoknya. Langsung saja habis ini kita kuras. Habis kuras nanti dibilas sebentar, langsung masukin ke sana. Oke, sudah terpasang semuanya, sudah masuk coolant-nya ini sampai tumpah-tumpah. Di sana juga sudah terisi walaupun agak kepenuhan dikit ya, harusnya kan sampai sini saja. Dan yang baru cuman kepakai dikit untuk mengisi reservoir tadi. Oke, sip. Setelah ini tinggal nunggu radiatornya kuat enggak ya. Ya kalau nggak kuat ya nanti kita belilah yang baru, biar normal semuanya ya, begitu. Nah untuk selanjutnya, agar Anda tidak ketinggalan update dari Ford Laser ini, silahkan follow IG saya ya, @aji.iman.santoso. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi juga ada pasti ya. Jangan lupa juga untuk klik like, komen, dan subscribe bagi Anda yang belum, agar Anda tidak ketinggalan video dari saya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Aji S. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.